Ya, selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pecahan di kelas 7, ya, melanjutkan video yang kemarin tentang pecahan. Untuk hari ini, ya, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Ya, kita akan belajar yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Ya. Contoh, ibu memiliki 3 buah apel yang akan dibagikan kepada 2 orang anaknya dengan sama besar. Ini ibu mempunyai 3 apel akan dibagikan kepada 2 orang anaknya. Ya, kita baginya sama besar, sama rata, ya. Ini apel 1, apel 2, apel 3. Nah, 3 apel ini mau kita bagikan. Ya. Ini tempat kotaknya, ya. Kita potong, ya. Ini 2 anaknya, sudah menyiapkan tempatnya. Ya, ini anak ke-1. Ini anak yang kedua. Ya, kita ambil ini 1. Terus yang satu anak yang kedua juga dapat. Oh, anak yang 1 sudah dapat, anak kedua sudah dapat 1. Masih tinggal 1 apel lagi. Gimana? Apakah untuk anak 1 ataukah untuk anak 2? Gimana cara dua-duanya ini biar dapat sama? Ya, sedangkan apelnya tinggal 1. Ya, mungkin kalian sudah menjawab dipotong dan sebagainya. Ya, maka ini apel ini kita kasihkan di tengah dulu, ya. Oke, apel tersebut kita potong 2. Nah, kita potong 2. Nah, kita kasihkan ke anak yang pertama, potongan yang pertama, potongan yang kedua kasihkan anak yang kedua. Ini sudah sama adil dan sama besar, ya, yang apel yang dibagikan oleh ibu. Nah, maka anak yang pertama mendapat 1,5 apel, ya. Yang kedua juga sama 1,5. Nah, ini sudah adil, ibu yang sudah membagikan anak 1 sama anak yang kedua. Kita lihat bagian apel yang akan diperoleh tiap anak adalah 1 apel dan setengah apel. Hal ini dapat dinyatakan sebagai 3/2. Nah, 3 bagi 2 atau 1,5. Bentuk pecahan 1,5 merupakan pecahan campuran. Nah, ini pecahan campuran. Pecahan campuran 1,5 terdiri atas bilangan bulat. Nah, ini pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat. Nah, mungkin kalian bilangan bulat dari awal sudah mempelajari, ya. Ada positif, ada negatif. Bilangan bulat itu juga ada bilangan cacat, bilangan asli di dalamnya, ya kan? Dan bilangan pecahan. Ini pecahannya dan ini bilangan bulatnya 1. Ya. Anak-anakku, ini sudah kalian tahu tentang bilangan pecahan campuran, ya. Ya, kita lanjut. Nah, contoh ke soal. Nyatakan pecahan berikut dalam pecahan campuran. Maka ini akan ini pecahan. Ini pecahan yang akan kita buat menjadi pecahan campuran. Gimana kalau pecahan ini bisa dibuat dalam pecahan campuran? Pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, ini ada 35/4, 75/6. Ya, langkahnya penyelesaian cara pertama, 35 bagi 4, 35 bagi 4, 8, 8 kali 4, 32. Ini dikurangi masih 3, ya. Berarti 35 bagi 4, 8, sisa 3. Maka kita tulis 8, 3/4. Boleh seperti ini untuk langkah. Atau mungkin bisa juga seperti ini, 35/4 sama dengan 32/4 tambah 3/4. Ini tentu sama. 32 tambah 3. Ini tentu 35, ya kan? Berarti 32 dibagi 4, 8.
8 tambah 3/4. Nah, hasilnya sama. Mau cara 1 atau cara 2 boleh. Ya, kalau cara kedua yang habis, yang bilangan terbesar yang mendekati 35 atau kurang, yang bisa dibagi 4 berapa? Oh, 8 kali 4 itu adalah 32. Berarti 32 kurang 3 biar terjadi 35. Ini langkah yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Ya, soal yang B ini juga sama, 75 bagi 6. 75 bagi 6, ya. 75 bagi 6, ya kita kalikan ini 12, 60, ya dikurangi 15, kali ini 12, 3, berarti 76 bagi 75 bagi 6 adalah 12 sisa 3. Jadi 12 3/6. Atau ini sederhanakan lagi. Ini dibagi 3, ini bagi 3. Ya, pembilang dan penyebut ini sama. 12 1/2. Ya, ini juga sama. 75/6, 72 dibagi 6. Ini tambah 3/6. Ini dibagi 12, ya ini langkahnya juga sama, anak-anakku. Inilah menyatakan pecahan berikut ke dalam pecahan campuran. Ada 2 langkah, gimana langkahnya silahkan. Kalian boleh memilih cara seperti ini atau mempunyai cara yang lebih yang kamu suka. Pak Dri tidak melarang. Ya, kita lanjut. Ubahlah pecahan campuran berikut ke bentuk pecahan biasa. Ini pecahan campuran, ini campuran. Kita mau merubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, ini cara 1 yang A. 2 5/9 sama dengan 2 tambah 5/9. Maka di sini 2 itu menjadi 18 bagi 2 itu adalah 9, ya kan? Maka 18 di sini 18/9. 18/9 itu adalah 2. Kita samakan penyebutnya. Oke, samakan penyebutnya. Jadi tinggal 18 tambah 5 adalah 23/9. Inilah cara yang pertama untuk yang A. Cara yang kedua, 25/9 sama dengan 2 kali 9 tambah 5/9. Ini 2 kali 9 tambah 5. Maka jadi 18 plus tambah 5 sama dengan per 9. Jadi 23/9. Ini yang A. Ya, anakku, mau proses langkahnya silahkan. Ini yang B, penyelesaian soal yang B. Ada 2 cara juga sama, yaitu negatif 3 7/12. Samakan 12. Penyebutnya samakan 12. 12 ini 12. Nah, 12 kali ini adalah 36/12, ya kan? Maka ini tandanya negatif-negatif, maka menjadi 43/12. Negatif 43/12. Ini pecahan biasa, ini campuran menjadi biasa. Cara yang kedua juga sama, negatif 3 kali 12 tambah 7. Ini kali ini tambah ini, udah ketemu. Ya, lebih mudah langkah yang gimana, anak-anakku boleh memilih. Kita lanjut. Dari contoh di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Bentuk pecahan campuran P per Q, P Q per R dengan R-nya tidak boleh sama dengan 0. Dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan P kali R plus Q per R. Nah, catatan, ini rumusnya. P Q per R sama dengan P plus Q per R sama dengan P kali R per R plus Q per R. Ini saya pakai variabel ini untuk rumusnya, ya, biar kalian lebih tahu. Ya, kita lanjut. Mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal atau sebaliknya. Coba kalian ingat kembali mengenal nilai tempat pada bilangan pecahan desimal. Perhatikan nilai tempat pada bilangan 2, 3, 5, 6, 7, 4. Ya, berikut.
Contoh nih. 2, 3, 5, 6, 7, 4. Ini sama ya. Nah, yang 4 per 1000-an. Nilainya 4 per 1000 atau 0,004. Terus yang 7 ini per 100-an. Nilainya 7 per 100 atau 0,07. Yang 6 per 10-an. Nilainya 6 per 10 atau 0,6. 5 satuan, nilainya 5. Yang ke 30-an, 30. Yang ke pertama ini 200-an, nilainya 200. 235,674. Ya, ini masih ingat ini, kita akan mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal atau sebaliknya. Berarti mengubah pecahan ke bentuk desimal atau desimal kita rubah dalam bentuk pecahan. Ya, kita lanjut. Jika ditulis dalam bentuk panjang diperoleh, nah seperti ini. 235,674 itu menjadi 200 tambah 30 tambah 5 tambah 0,6 tambah 0,07 tambah 0,004. Nah, maka di sini jadi 200 tambah 30 tambah 5 tambah 6 per 10 tambah 7 per 100 tambah 4 per 1000. Maka di sini 200 tambah 30 tambah 5 ini jadi 600 per 1000. Nah, samakan 1000 kan semuanya ya. 70 per 1000, 4 per 1000 disamakan. Karena ini bentuk pecahan, maka 235 tambah 674 per 1000. Jadi bentuknya pecahan dari desimal ini kita jadikan pecahan menjadi 235 674 per 1000. Nah, ini desimal untuk dibuat jadi pecahan. Ya. Apabila suatu pecahan biasa atau campuran akan diubah atau dinyatakan ke dalam bentuk pecahan desimal, maka dapat dilakukan dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Dapat pula dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya. Sebaliknya, untuk memperoleh pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau campuran, dapat kalian lakukan dengan menguraikan bentuk panjangnya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini contoh. Ubahlah pecahan berikut ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, kalau tadi desimal kita rubah dalam bentuk pecahan, sekarang pecahan kita ubah dalam bentuk desimal. Ya, langkah yang pertama, cara 1, yang A ini ya, 3/4. 3 kali 25 jadikan 100 ya. 4 kali 25 samakan. Ini 3 kali 25 75 per 100 dan di sini per 100 ya. 75 per 100 kita bagi 0,75. Nah, berarti menjadi 3/4 sama dengan 0,75. Cara yang kedua 0,75 ini jawabannya 300 dibagi 4 atau 3 bagi 4 tambah 0 berarti ini 0, jadi ini 30 ya. Turun jadi 30. 4 kali 7 28 kurangi 2 ini turun lagi 20 ya. 20 kali 4 5. Oke, 0 selesai. Cara pembagi juga boleh. Cara seperti ini cara 1 juga boleh. Ya, kita lanjut. Ya, ini cara yang kedua tadi, cara soal yang kedua ya. 2 4/5. Ini jadi 2 kali 4 kali 5. 2 kali 4 tambah 5. 2 kali 5 tambah 4 per 5. 14 per 5. 14 5 kalikan 2 jadikan 10 ya. Jadi 28 per 10 2,8. Nah,
jadikan pecahan biasa dulu, jadi kita penyebutnya kita rubah jadi 10, jadi 100 dan seterusnya ya. Cara yang kedua juga sama ya. Jadi pecahan biasa dulu kita bagi 14 bagi 5. Oke, 2 10 turun 4 0 8 ya 40. Jadi 2,8. Ini soal yang kedua. Ini mau cara 1 atau cara 2? Boleh kalian catat biar kalian lebih tahu ya. Yang kedua, nyatakan bilangan berikut menjadi pecahan biasa campuran yang paling sederhana. Jadi di sini kita ubah menjadi pecahan. Ini ada bentuk desimal ya, 5,82, 0,16. Kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa atau campuran ya, yang paling sederhana. Ya, kita jawab. Ya, yang pertama yang A 5,82 sama dengan 5 tambah 8 per 10 tambah 2 per 100. Nolnya ya, diingat. Ya. Maka di sini 5, 80 per 100 samakan. Ini 10, ini 100. Samakan dulu, ini sudah 102. Ini tambah 0 lagi, ini tambah 0. Ya, ini menjadi 5, 82 per 100. Maka hasilnya 5, 82 per 100. Ya, kini kita bagi 2 pecahannya menjadi 5, 41 per 50. Nah, ini yang A sudah selesai. Yang B 0,16 0 tambah 1 per 10 tambah 6 per 100. Maka di sini menjadi 10 per 100 tambah 6 per 100 menjadi 16 per 100. 16 per 100 kita bagi 4 ya, pembilang dan penyebutnya, maka menjadi 4 per 25. Sederhana kan? Paling sederhana. Cara yang kedua, 0,16 sama dengan 16 bagi 100 sama dengan 16 bagi 4, 100 bagi 4 ya kan, sama dengan 4 per 25 ya. Ada dua cara, yang B. Untuk yang A pakai cara yang lain saya persilahkan. Kita lanjut anak-anakku. Perhatikan bentuk desimal 2,333 dan seterusnya. Bentuk desimal seperti 2,333 disebut bentuk desimal berulang. 2,333 dan sampai tidak selesai, maka itu disebut bentuk desimal berulang. Untuk mengubah bentuk desimal berulang seperti di atas ke bentuk pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara berikut, yaitu nah ini untuk berulang ya, untuk membuat suatu pecahannya. Misalkan X sama dengan 2,333 dan seterusnya. Maka di sini 10X sama dengan 23,333. 10X-nya ya, 10X berarti sini tambah lagi 1. Jadi 23. Yang pertama 2,3 ini jadikan 23. Ya. Maka di sini 10X sama dengan 23,333. Nah, X-nya sama dengan tadi adalah 2,333. Nah, oke, kita kurang. Maka di sini kalau kita kurang 10X ini koefisiennya 10, ini koefisiennya 1. X ini koefisien 1, tidak muncul. Untuk 1 itu tidak ditulis, tapi ada nilainya. Nah, di sini 10 kurangi 1 9X. Nah, yang X ini 1, namanya X tambah X berapa? 2X. Ya kan? Tidak ada X-nya, tidak ada 1X. Tapi ini tidak ditulis, tapi ada nilainya. Nah, 10X kurangi 1X atau X ini ya, maka menjadi 9X. Dan di sini 23 kurangi 2, nah, makanya 21. Jadi X ini 9X sama dengan 21. X sama dengan 9-nya pindah. Nah, kali ini pindah jadi bagi. Jadi 21 bagi 9. X sama dengan 7/3. Nah, dibagi semuanya.
Ya. 21 bagi 3, 7. 9 bagi 3, 3. Jadi untuk pecahan berulang 2,333 adalah 7/3. Nah itu untuk anak-anakku. Kalau kalian menemui pecahan berulang seperti ini langkah untuk menyelesaikannya. Oke, kita lanjut. Nah. Mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen atau sebaliknya. Oke. Persen ya. Pecahan mau kita ubah dalam persen per 100 biasanya gitu ya. Atau sebaliknya, persen kita rubah dalam bentuk pecahan. Dapatkah kalian mengubah bentuk 2/5 dan 3/4 ke bentuk 1/100? Ya, maka di sini kita mau rubah langkahnya. Nah, ini lihat. 2/5 sama dengan 2/5 kali 20. Jadikan penyebutnya 100 kali 20. Jadi kalau pembilang kali penyebut kali 20, pembilang juga kali 20. Maka ini jadikan kalikan 20 menjadi 40/100. Jadi ini juga 3/4 kalikan 25, 100. Jadi 75/100. Bentuk pecahan 1/100 di atas disebut bentuk persen atau ditulis seperti ini, lambang persennya 0/0 ini ya. Sehingga 2/5 sama dengan 4/100 itu sama dengan 40%. Dan 3/4 itu adalah 75/100 atau 75%. Nah ini anak-anakku, untuk mengubah bentuk pecahan dalam bentuk persen harus 100. Harus 100 ya, harus 100. Ya untuk penyebutnya. Ya, kita lanjut. Ini mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen. Nah, atas baliknya ini kita lihat. Masih konsentrasi. Ya. Dalam mengubah bentuk pecahan ke bentuk persen dapat dilakukan dengan cara mengubah pecahan semula menjadi pecahan senilai dengan penyebutnya 100. Jika hal itu sulit dikerjakan, maka dapat dilakukan dengan cara mengembalikan pecahan tersebut dengan 100%. Adapun untuk mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa atau campuran, ubahlah menjadi per 100. Kemudian sederhanakanlah. Nah ini langkahnya ya anak-anakku. Kalian makin tambah tahu. Contoh ini. Nyatakan pecahan berikut dalam bentuk persen. Nah ini yang pertama 7/8. Yang kedua 12/5. Nah, kita mau merubah dua pecahan ini dalam bentuk persen. Ya kita lihat. Nah, yang ini ada dua lagi. Kita kembalikan soal yang kedua. Nyatakan bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Oh ini persen jadi pecahan biasa. Kalau yang kita ya soal nomor 1 pecahan jadikan persen. Kalau yang nomor 2 ini, 2 soal ini persen jadikan pecahan. Oke, kita belajar bersama penyelesaian yang A dulu. 7/8. Nah, ini 7/8 kali 12,5. Ini juga 12,5. Hasilnya adalah 100 ini. Jadikan 100 ya, menjadi 87,5 persen. Nah, per 100 jadi ini. Nah, yang B 12/5 kalikan 20 kalikan 20 ini 100, ini 240. Jadi ini hasilnya adalah 240%. Nah, sekarang kalau persen jadikan pecahan. Nah, ini langkahnya. 32% adalah 32/100. Maka 32/100 bagi 44 diapakan? Disamakan ya. Yaitu samakan seperti video yang pertama, membagi atau mengali bilangan yang sama, yaitu untuk penyebut dan pembilangnya. 32 bagi 4 8, 100 bagi 4 adalah 25. Nah ini yang paling terkecil dan paling sederhana. Jadi 32% kalau dijadikan pecahan adalah 8/25.
Kalau 120%, ini juga sama. 100 bagi 20 bagi 20. Maka ini menjadi 6/50. Nah, 6/50 jadikan pecahan biasa berapa? 6 bagi 5. Ya, berarti ini 1/5. Ya, ini anak-anakku. Untuk menyatakan pecahan berikut dalam bentuk persen. Ya, juga persen dalam bentuk pecahan. Kita lanjut. Kita lihat mengubah bentuk pecahan ke bentuk per mil dan sebaliknya. Kita akan persen sudah, kita akan mengubah bentuk pecahan ke bentuk per mil dan sebaliknya, per mil menjadi pecahan. Ya, lihat pecahan dalam bentuk per 1000 atau disebut per mil. Nah, jadi untuk per mil itu adalah pecahan per 1000. Kalau yang persen tadi per 100, kita per mil per 1000. Atau ditulis dengan lambang ya ini. Nah, 0/00. Nah, ya, maka pecahan 275 per 1000 dikatakan 275 per mil. Nah, ya kan? Maka 275 per mil atau kita tulis 275 per mil. Seperti ini tulisannya. Nah, kita belajar ke per mil. Kalau per mil berarti per 1000, ya. Kalau persen per 100. Dalam mengubah bentuk pecahan ke bentuk per mil dapat dilakukan dengan mengubah pecahan semula menjadi pecahan senilai dengan penyebut 1000. Jika hal ini sulit dikerjakan, maka dapat dilakukan dengan mengalihkan pecahan semula dengan kita mengalihkan pecahan semula ya. Kita lanjut contoh. Ya. Nyatakan pecahan berikut dalam bentuk per mil. Nah, di sini ada 17/20. B-nya 3/8. Maka di sini kita buat penyelesaiannya menjadi per mil. Kalau ini per mil, maka 17/20 sama dengan 17 per. Ini disamakan, ya. Pembilang dan penyebutnya dikalikan 50. Maka di sini 850 per 1000. Maka 850 per mil. Yang B juga sama 3/8 kita rubah menjadi dalam bentuk per mil, yaitu penyebutnya harus 1000. 8 kali 125, maka di sini menjadi 375 per mil. Ya, itu. Sekarang kita sebaliknya menyatakan bentuk per mil berikut menjadi pecahan biasa atau campuran. 22,5 per mil. Yang B 90 per mil. Kita akan merubah bentuk per mil tersebut menjadi pecahan biasa atau campuran. Nah, maka di sini 22,5 per 1000. Nah, ini kalikan 2. Ini kalikan 2 juga sama. Ini menjadi 45, ini 2000. Maka kita sederhanakan 9/400. Maka di sini 90, ini yang cara yang kedua ya. 90 per 1000. Nah, kita samakan menjadi kita bagi penyebut dan pembilangnya 10, maka menjadi 9/100. Ya. Kita belajar itu setelah ini nanti kita belajar tentang operasi hitung pecahan untuk video berikutnya ya. Ini video yang kedua. Sekarang nanti video yang ketiga kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.